Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam Renungan Malam Santapan Rohani. Malam ini kita akan merenungkan betapa berkuasanya doa ketika kita tengah terbeban. Sebelum kita memulai, buatlah diri Anda senyaman mungkin. Tariklah nafas dalam-dalam. Lemaskanlah tubuh Anda ketika Anda mendengarkan firman Allah, agar Anda dapat mengingat kebesaran dan kasih-Nya yang abadi untuk Anda. Inilah waktunya untuk menyerahkan setiap ketakutan dan kecemasan ke dalam tangan-Nya, karena Ia peduli pada Anda. Ya Tuhanku, ada kalanya hatiku terbeban oleh masalah dan situasi yang tak dapat kuhadapi. Tunjukkanlah lagi malam ini bahwa Engkaulah gunung batu yang di atasnya aku berdiri. Bantulah aku untuk berdiri teguh di atas kasih dan janji-Mu. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 12, Raja Yosafat berdoa, "Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Terkadang saat kita berbeban berat dan kita tak tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan, bahkan di dalam doa. Dahulu kala, ketika para pembawa pesan berkata kepada Raja Yosafat, "Suatu laskar yang besar datang menyerang tuanku." Ia sungguh ketakutan. Di dalam ketakutan dan kebingungan, Yosafat dengan rendah hati berpaling kepada Allah. "Kami tak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu." Sang raja tak tahu bagaimana menghadapi masalah ini, tetapi ia tahu bahwa Allah sanggup. Allah menjawab dengan jelas, "Tetaplah percaya, karena bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah." Yosafat memberikan contoh yang sederhana. Tetap kuat dalam menghadapi ketakutan dan ketidakjelasan, berpalinglah kepada Allah Maha Kuasa. Ia senantiasa tahu apa yang harus dilakukan, dan Ia senantiasa mencukupkan umat-Nya. Ia senantiasa tahu apa yang harus dilakukan, dan Ia senantiasa mencukupkan umat-Nya. Tak akan pernah Ia mengecewakan kita. Adakah sesuatu yang memberatkan Anda malam ini? Mari renungkan sejenak agar mata Anda tertuju kepada Tuhan yang berperang bagi Anda setiap waktu. Mari kita masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan.
Lemaskanlah tubuh Anda dengan nafas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah itu dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari berdoa. Ya Bapa, ada banyak situasi di mana aku tak memahami apa yang harus kulakukan atau bagaimana masa depanku nanti. Namun sekarang, aku ingin agar pandanganku tertuju padamu. Tuhan Allah, terima kasih karena tak akan pernah Engkau kalah dalam pertempuran. Aku memutuskan untuk beriman dalam penyediaan dan waktu-Mu dalam semua keadaan. Tuhanku, berilah aku damai ketika aku meletakkan bebanku pada tangan-Mu. Roma 8 ayat 26-27 menguatkan kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau tahu apa yang kubutuhkan, bahkan ketika aku tak tahu apa yang harus kudoakan. Firman-Mu berjanji bahwa sekarang pun Engkau bekerja demi kebaikan dalam situasi yang kukhawatirkan. Mampukanlah aku untuk tidur tenang, karena pertempuran ini hanya milik-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.